Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada bagian demonstrasi kontekstual Social Emotional Learning topik 2 mengenai analisis film Laskar Pelangi dengan anggota Arin Widya Hartini, Dwi Ramdiani, dan saya sendiri Mufliha. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya adalah pemateri pertama, di mana saya akan menjabarkan mengenai sinopsis film Laskar Pelangi. Nah, pada masanya film ini sangat populer karena mengangkat cerita ketertinggalan dunia pendidikan Indonesia, terutama di daerah pedalaman. Di sini awalnya SD Muhammadiyah ini akan ditutup karena hanya terdiri dari 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, seorang anak berkebutuhan khusus yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan murid mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup. Harun ini adalah siswa ke-10 yang menjadikan SD Muhammadiyah tetap bisa bertahan dan melanjutkan aktivitas belajarnya seperti biasa. Kepala sekolah di SD Muhammadiyah ini adalah Pak Harpan, dan guru satu-satunya di sekolah ini adalah Bu Muslimah. Nah, di sini Ikal yang memiliki ketertarikan besar pada dunia sastra, ia gemar menulis puisi. Lalu ada Lintang yang menjadi siswa paling pintar di sekolah kejeniusannya. Ia merupakan anak nelayan yang miskin yang bercita-cita menjadi ahli matematika. Satu siswa yang dikenal memiliki bakat dalam bidang seni yaitu Mahar. Ia yang menjadi pencetus ide saat sekolah berencana mengikuti perlombaan semacam karnaval. Nah, Mahar ini memberikan ide untuk menari dengan aksesoris yang terbuat dari tumbuhan langka di Belitung. Tumbuhan tersebut membuat gatal sehingga mereka menari seperti orang kesetanan, tetapi ide tersebut membuat SD Muhammadiyah dapat menang. Lalu di sini Lintang, siswa jenius, harus menempuh perjalanan yang cukup terjal dengan melewati danau dan perbukitan. Lintang juga jika melewati jalan untuk ke sekolah ini harus melewati menunggu dulu buaya, karena buaya itu suka berjemur di tengah jalan. Nah, kalau buayanya sudah pergi, Lintang baru bisa lewat. Suatu hari siswa mendapatkan informasi mengenai lomba cerdas cermat, kemudian Lintang, Ikal, dan Sahara mengikuti perlombaan itu. Di tengah keterbatasan yang ada, ketiga siswa tersebut bisa membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Dr. Andes Julfikar, guru SDPN yang merupakan sekolah elit yang ada di Belitung. Mereka sangat gembira dan terus meningkatkan prestasinya. Nah, lalu kelanjutannya itu adalah ada satu murid dari SD Muhammadiyah ini yang bernama Ikal berhasil meneruskan sekolah sampai jenjang perkuliahan, di mana dia berhasil meraih cita-citanya untuk bersekolah di Paris. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, walau di daerah terpencil tidak menghalangi kita untuk tetap mengukir prestasi asalkan ada kemauan dari diri sendiri. Jadi jangan putus harapan. Nah, di sini juga sebagai guru kita harus memfasilitasi siswa dan bisa memaksimalkan kemampuan siswa agar kita menjadi seperti cahaya harapan gitu, secercah harapan untuk anak-anak siswa di pedesaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri pertama atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai amanat dalam film Laskar Pelangi. Ada beberapa amanat yang bisa kita petik dari film tersebut. Yang pertama, guru tidak hanya mengutamakan aspek kognitif, tetapi penanaman karakter yang baik juga sangat diutamakan. Hal ini terlihat pada saat adegan Bapak Kepala Sekolah dari SD Laskar Pelangi tersebut yang selalu membekali mereka dengan nasihat-nasihat baik untuk membentuk karakter yang baik pada diri peserta didik. Contoh nasihat yang sering disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah tersebut yaitu, hiduplah untuk selalu memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Lalu amanat yang kedua, pentingnya memahami karakter setiap peserta didik untuk menggali potensi pada diri peserta didik.
Ada adegan yaitu seorang peserta didik bernama Mahat yang dapat diketahui karakteristiknya mempunyai jiwa seni oleh ibu wali kelasnya sehingga dapat digali potensinya menjadi ketua dalam kelompok pentas seni, dan ini membuktikan bahwa mereka dapat menjuarai dari lomba tersebut. Yang ketiga, amanat yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana bukan menjadi penghalang untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Karena sesungguhnya alam adalah sebaik-baiknya sumber pendidikan. Ibu guru di dalam film Laskar Pelangi menggunakan metode berhitung dengan menggunakan media lidi. Dan ternyata hanya dengan menggunakan media lidi, peserta didiknya dapat menjuarai lomba cerdas cermat dengan SD yang lainnya. Lalu amanat yang keempat, pemberian motivasi bisa mengalahkan keterbatasan yang ada. Dan yang terakhir, semangat pantang menyerah perlu ditanamkan pada peserta didik karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin sekian amanat yang bisa saya sampaikan dari film Laskar Pelangi tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya sampaikan kepada materi yang kedua. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memaparkan materi tentang peran guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, guru harus profesional. Dari profesional ini, langkahnya yaitu bisa berintegritas, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kepribadian yang baik, berpendidikan, melakukan refleksi diri. Seperti halnya ibu muslimah yang senantiasa memiliki integritas yang tinggi kepada SD Muhammadiyah, meskipun ibu muslimah ini ditawari oleh salah seorang guru untuk masuk ke SD PN, namun tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan mengajar di SD Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, menguasai bidang pekerjaan, di mana menguasai ini cakupannya menyusun rencana belajar, melejitkan kompetensi dan bakat anak, memotivasi anak. Seperti halnya ibu muslimah yang menggunakan media ala kadarnya, dan pada materi matematika misalnya dengan menggunakan lidi, kemudian senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar tidak pantang menyerah meskipun sarana dan prasarana sangat terbatas. Yang ketiga, garda terdepan dalam pendidikan, yaitu poinnya mengubah diri sendiri dan orang lain, memahami hal-hal positif, mendesain kurikulum. Seperti halnya ibu muslimah yang senantiasa positive thinking untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Yang keempat, memberikan pendidikan karakter. Nilainya yaitu sesuai nilai agama, sesuai nilai sosial budaya, melatih pengendalian diri dan melatih konsep diri. Hal ini yang paling cenderung menonjol di dalam film Laskar Pelangi ini, yaitu menerapkan nilai-nilai keagamaan pada pembelajaran di SD Muhammadiyah. Yang kelima yaitu melakukan pengembangan profesi berkelanjutan, berwawasan terbuka, up to date, dan melek teknologi. Selanjutnya, kaitannya dengan social emotional learning, yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran sel untuk mendapatkan informasi awal serta memahami lebih mendalam terkait karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Ketika seorang guru mampu menghadirkan solusi yang tepat dan sesuai, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, seperti yang telah dilakukan oleh ibu muslimah di dalam film Laskar Pelangi. Yang kedua, dengan menerapkan sel, kita sebagai pendidik menerapkan aspek-aspek kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berinteraksi, serta pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu menjadi pribadi yang bijaksana yang akan memberi pengaruh pada peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menerapkan kontrol diri sebagai perwujudan dari sosial emosional yang baik, sehingga tetap profesional meskipun suasana hati yang sedang tidak baik-baik saja. Misalnya seperti ibu muslimah yang ditinggal oleh Pak Harfan karena telah wafat, namun tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan mengajar meskipun suasana hatinya ingin menyerah. Kemudian yang terakhir, menjadi pelopor dan menjadi contoh dalam bentuk sikap dan perilaku yang terpuji, sehingga peserta didik dapat menjadikannya sebagai panutan
dan penghantar pada kesuksesan peserta didik dalam menggapai cita-cita. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan atau disimpulkan oleh pemateri pertama. Di sini kesimpulannya, film Laskar Pelangi mengajarkan kepada kita bagaimana kegigihan pendidik yang tidak pantang menyerah untuk mendedikasikan diri meskipun sarana dan prasarana sangat jauh dari kata memadai. Tadi sudah dicontohkannya oleh pemateri yang lain, di mana Bu Muslimah mengajarnya seperti apa, medianya terbatas, dan lain sebagainya. Tapi mampu mencetak bibit unggul. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menguasai social emotional learning pada setiap aspeknya, sehingga kontrol diri, pengendalian diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang tepat, kesadaran sosial, keterampilan berinteraksi, mampu kita implementasikan dan memberikan pengaruh yang baik untuk peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri 1 dan pemateri 2 yang telah memaparkan materi yang telah kita diskusikan secara bersama-sama. Tibalah di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.